Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman online saya dimanapun berada. Jumpa lagi di IG Live bareng saya. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Dan saya berharap semua teman-teman yang ada di sini sehat dan tetap semangat. Dan kalau bisa tetap di rumah aja ya. Walaupun mungkin udah bosen banget pasti. Oke. Dan malam ini saya sendiri sebenarnya sangat excited sekali karena saya menjadi salah seorang yang mungkin sangat kaget dan terkejut ya dengan apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain saat ini, yaitu di Afghanistan. Dan itu kejadian peristiwa di mana Taliban akhirnya bisa menguasai dan menduduki Kabul, ibu kota Kabul, ibu kotanya Afghanistan. Itu sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebuah peristiwa yang mungkin tidak disangka-sangka dan membuat itu saya agak sedikit terusik. Karena saya sendiri sebenarnya belakangan karena memang kebanyakan nonton filmnya ya, kalau di Netflix itu nonton film Homeland. Mungkin ada yang sama kayak saya ya. Dan film itu bercerita tentang hubungan antara Amerika dan Taliban dan juga CIA dengan tokoh-tokoh yang menurut saya sangat menarik, dimana kita nggak pernah tahu tokoh yang protagonis itu siapa, antagonis itu siapa, dan menurut saya itu sangat menarik. Dan ketika ada terjadi peristiwa di mana Amerika memukul mundur dan menarik bala tentaranya yang sudah menduduki Afghanistan selama 20 tahun, itu membuat saya sangat wow, ternyata apa yang saya tonton itu bukan sebuah film, tetapi sudah ada di depan mata kita dan menggemparkan seluruh dunia ya tentunya. Nah, menurut saya yang membuat saya ingin melakukan IG Live malam ini, tentu mungkin apa yang kita rasakan, ada yang ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi saat ini gitu. Dan orang yang tepat untuk saya ajak ngobrol adalah salah satu teman saya, seorang penulis dan juga traveler sejati kalau bisa saya bilang, karena beliau melakukan traveling yang mungkin tidak banyak atau sebagian traveler tidak memilih tujuan tersebut, yaitu Mas Agustinus Wibowo. Dan kebetulan Mas Agus ini melahirkan banyak buku yang menginspirasi dari perjalanan nyatanya. Dan salah satu buku yang sangat berkesan bagi saya adalah Selimut Debu ini. Mungkin teman-teman di rumah juga ada ya. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Selamat malam yang sudah gabung bareng saya. Halo semuanya. Dan saya langsung aja, mungkin udah pada kepengen banget bercerita dengan Mas Agus. Saya undang Mas Agus ke ruang IG Live kita ya. Halo Mas Agus. Halo Mas Agus. Hai Mas Agus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Iya, senang banget. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, senang banget kita kembali jumpa ya di IG Live. Senang sekali. Ini udah lama ya, kita udah hampir setahun ya kayak. Iya ya, kita terakhir ngomongin tentang traveling ya, ngomongin tentang makna. Tapi malam ini kayaknya ada yang lebih seru lagi dibandingkan kita ngomongin tentang traveling. Mas Agus, mungkin Mas Agus sama seperti saya dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sejak tadi menunggu kehadiran Mas Agus untuk ngobrolin tentang Afghanistan Now sesuai dengan judul IG Live kita malam ini ya. Nah, Mas Agus sebagai orang yang pernah traveling ke sana dan melahirkan buku gitu, yang mungkin ketika orang baca it's a real gitu ya, tapi kenyataannya apa yang kita anggap itu sebuah bener gak sih nih Taliban tuh ada dan sebagainya, dan muncul ke permukaan dengan dengan melepas jubah kemisteriusan mereka gitu. Dan satu hal yang saya ingat dari quote Mas Agus di sini adalah di sini semua mahal, yang murah cuma satu, nyawa manusia. So, yang mau saya tanyakan, apa yang ada dalam pikiran Mas Agus saat ini ketika ada berita tentang Afghanistan?
Ya, saya sebenarnya bukan cuma traveling ya di Afghanistan. Saya tinggal di situ cukup lama ya, 3 tahun. Dan ada satu momen di mana Afghanistan itu udah kayak rumah kedua buat saya. Dan ketika saya meninggalkan Afghanistan untuk terakhir kalinya tahun 2009 ya, saya belum balik lagi ke sana. Kesedihan itu sangat mendalam ya. Itu seperti ya seperti meninggalkan tanah air sendiri gitu. Karena saya sudah melekat di situ gitu. Itu yang saya rasakan waktu itu. Sebenarnya awal tahun ini saya hampir ada kesempatan pergi ke Afghanistan lagi. Saya diundang oleh duta besar Afghanistan. Jadi rencananya bulan Maret kemarin itu ada konferensi internasional ya. Mereka mengumpulkan pakar-pakar tentang Afghanistan dan saya ya merasa kehormatan juga ya dipilih sebagai pakar dari Indonesia untuk membahas tentang masa depan Afghanistan. Itu yang yang sebenarnya cukup menarik ya. Tapi memang kondisi kayak sekarang COVID juga jadi pertimbangan juga, apalagi keamanan Afghanistan buruk dan ternyata rejim yang mengundang saya sekarang udah nggak ada juga gitu. Itu yang mirisnya kayaknya baru bulan Maret kemarin gitu loh, hampir berangkat gitu, dan ini kan udah kayak udah nggak mungkin lagi. Nah ini yang itu di kalau kota saya mana? membaca Menetapnya Mas. Waktu itu menetap di kota mana? Oh, saya di Kabul. Di Kabul, utamanya di Kabul, tapi saya banyak melakukan perjalanan keliling ya, namanya juga kalau di situ karena saya penulis perjalanan ya, hampir semua penjuru lah di Afghanistan. Oke. Saya nggak terlalu banyak pergi karena terlalu berbahaya, karena di situ adalah basis dari Taliban dan gerakan-gerakan milisi. Saya nggak terlalu banyak, cuma sekali aja ke Kandahar dan sekali ke Ghazni, dan itu pun nggak terlalu lama. Saya lebih banyak di daerah utara dan juga ya lebih banyak di situ. Tapi paling banyak di Kabul. Nah, ketika mendengar berita tentang pengambil alihan oleh Taliban, ini kan bukan cuma yang menjelang hari kemerdekaan kita kan, beberapa hari sebelumnya udah mulai kan. Dan sebelumnya juga 2 tahun yang lalu udah ada berita tentang kota Kunduz yang diduduki Taliban. Itu juga saya udah shock gitu loh. Wah, Taliban sekuat itu gitu loh. Yang Kunduz yang dulunya basis pemerintah yang kuat banget, dan kota-kota di utara itu kan sebenarnya dihuni kebanyakan oleh orang Tajik dan basis kekuatannya Tajik, dan sampai kota di utara pun diduduki Taliban, itu udah sesuatu warning, apalagi di tengah keputusan Amerika untuk menarik pasukan ya, yang sejak di zamannya Trump sudah dibulatkan benar. Sebenarnya idenya sudah ada di zamannya Obama, tapi di zamannya Trump sudah dibulatkan benar, dan ketika di zamannya Biden ya udah dijalankan. Ini tentu adalah kekhawatiran buat saya, dan sebenarnya apa yang terjadi hari ini ya kita sudah perkirakan akan terjadi. Jadi ya nggak terlalu mengejutkan, cuman ya yang mengejutkan kok cepet banget. Secepat itu ya, secepat itu ya. Secepat itu. Dan bahkan ya suaranya Kak Dini kecil sekali kebetulan. Oh ya? Suaranya kecil ya. Dan sebenarnya yang tidak menyangka secepat ini juga pemerintahan Amerika juga semula kan bulan kemarin masih bilang mungkin dalam 1 tahun, mungkin dalam 90 hari Taliban dapat kekuasaan. Mereka nggak nyangka hanya dalam hitungan hari, cuma seminggu. Jadi ini mengejutkan untuk semua orang adalah kecepatannya. Tapi apa yang terjadi sekarang sebenarnya tidak mengejutkan ya, melihat tendensi dan melihat dukungan militer yang memang berkurang dari pihak Amerika maupun pasukan koalisi lainnya. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin pertanyaan selanjutnya, ada yang menarik. Ketika Mas melakukan perjalanan pada saat itu, apakah pernah mengalami bertemu dengan tentara Taliban, atau pernah mendapatkan perlakuan yang mungkin ditakutkan oleh para traveler di dunia? Wah, kalau ke Afghanistan nih bahaya, tidak aman dan sebagainya. Bagaimana pada saat itu Mas Agus melakukan perjalanan di Afghanistan pada saat itu? Oke, jadi saya pernah ngalamin hampir diculik ya. Jadi waktu tahun 2007 itu lagi musimnya banyak penculikan, penculikan di Afghanistan ya, penculikan orang asing.
dan biasanya memang modusnya itu orang asing diculik di jalan atau lewat taksi dan kemudian diserahkan kepada milisi, dan kemudian pihak milisi itu yang ya termasuk Taliban akan menuntut ganti rugi atau ransom dari kedutaan yang bersangkutan. Ini pernah terjadi tahun 2007 juga, ada satu bis orang Korea Selatan ya waktu itu pergi ke Kandahar, semuanya diculik dan pihak Taliban menuntut ransom yang sangat besar. Nah, saya pernah ngalamin hampir kejadian seperti itu, malam-malam naik taksi. Ya kebetulan juga saya kan waktu itu masih backpacker miskin ya, jadi memang ada anjuran orang asing itu nggak boleh atau sebaiknya jangan naik taksi di pinggir jalan gitu kan, berbahaya apalagi tengah malam. Cuma saya merasakan saya udah cukup lokal ya, saya udah bahasa lokal, kemana-mana naik kendaraan umum, jadi saya naik taksi itu dan di tengah malam dan supir taksinya membawa saya ke daerah pegunungan yang terpencil gitu. Nah itu yang pengalaman yang cukup ngeri sih. Saya bisa lolos ya benar-benar nggak nyangka, waktu itu udah benar-benar berasa wah ini udah habis lah. Nah, cuman kebetulan saya kan dulu sekolahnya juga sekolah negeri, jadi saya hafal juga doa-doa Islam ya, jadi saya baca terus. Pokoknya semua doa dihafalin lah ya waktu itu ya. Iya. Ya kebetulan waktu kecil udah hafal ya doa-doa itu. Jadi orangnya bilang begini, supir taksinya, udah kamu jangan baca lagi, kamu kasih duit saya jadi Islam lagi, dia bilang gitu. Nah itu yang terus saya bilang ke dia, oke, nanti saya kasih kamu $100, antarkan saya ke tempat saya gitu. Dan kebetulan kantor saya kan waktu itu jadi jurnalis ya, di seberangnya di seberangnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada tentara yang berjaga di sana sepanjang malam. Jadi saya tahu kalau udah nyampe situ saya bisa loncat keluar dari taksi dan saya aman gitu. Dan itu pengalaman mengerikan sih. Dan waktu saya loncat pun juga hampir ditabrak mobil ya dari sebelah. Jadi itu salah satu pengalaman yang cukup mengerikan. Jadi kalau dibilang traveling di Afghanistan, memang sangat riskan. Tahun 2003 saya pergi ke Afghanistan pertama kali, itu adalah waktu yang mungkin bisa dibilang yang paling aman ya untuk berkunjung ke Afghanistan, itu tahun 2003. Jadi Taliban baru turun 2001. Ya. 2003 itu kayak benar-benar Taliban itu udah jadi kayak sejarah gitu ya. Jadi orang-orang udah kayak ngerasa menyongsong hidup baru. Karena ada Amerika juga kan masuk ya. Pertama kali. Ya, dikerubungin orang-orang Afgan yang semuanya kayak antusias banget ngelihat orang asing. Kayak mereka kan terisolasi ya, nggak pernah ngelihat orang asing gitu. Jadi dikerubungin, terus mereka juga antusias bilang pada saya bahwa ya negara kami akan jadi normal kayak negaramu juga gitu ya. Jadi harapan itu ada gitu, dan mereka sangat welcome pada orang asing. Itu tahun 2003. 2006 udah berubah. 2006 cuman selang 3 tahun udah berubah. Jadi terhadap orang asing ya masih cukup welcome ya, tapi nggak seheboh kayak 2003. Udah mulai ada kasus-kasus penculikan itu di Kandahar. Nah 2007 kasus-kasus penculikan udah pindah ke Kabul, udah banyak orang asing diculikin ya, orang pegawai NGO lah, turis lah, jadi yang diculik. Jadi tahun 2006, 2007 saya udah nggak berani jalan di Kabul. Kalau ke daerah, ke pasar sendirian udah nggak berani. Tapi saya kalau ke kantor masih sendirian, jalan sendiri masih gitu ya. Cuman kalau untuk fotografi, untuk meliput, saya selalu ditemani orang. Itu udah mulai berubah. Dan 2007 bom di Kabul udah sangat banyak ya. Kalau 2006 di Kandahar itu 2 hari sekali ada bom. 2007 pindah ke Kabul. Kabul yang dulunya kota aman, kemudian menjadi sangat banyak bom 2007. Itu yang saya alami. 2008, 2009 yang paling mengerikan karena itu tahun pemilu. Dan akhirnya 2009 Mas meninggalkan negeri itu ya, kembali ke Indonesia. Iya, jadi pas menjelang pemilu, tapi itu udah ngeri sekali di Afghanistan waktu itu. Oke, Mas, ngomong-ngomong tentang masa depan Afghanistan, ketika kita melihat sebenarnya seperti yang Mas Agus bilang kemarin, sebenarnya kita sudah mendengar desas-desus akan terjadi sesuatu di Afghanistan yang besar, dan bahkan Mas Agus sendiri memprediksikan itu, walaupun kita semuanya takjub kenapa secepat itu. Tapi ada peristiwa yang menurut saya sangat-sangat
emosional ketika Kabul diduduki oleh pemerintah, bukan pemerintah, oleh Taliban. Kemudian kota Kabul lumpuh, Presiden Ghani meninggalkan Afghanistan, dalam tanda kutip ya, beliau bilang itu untuk menggugurkan kejadian di mana nanti ketika dia bertahan akan tumpah akan perang saudara, dan oleh karena itu beliau pergi. Kemudian pada saat itu di Kabul lumpuh, sementara di bandara yang di Kabulnya tenang, ya, tenang atau takut saya tidak tahu ya, pasti Mas Agus yang lebih paham. Sementara di bandara pada saat itu berbondong-bondong orang mengejar pesawat terbang, bahkan ada yang jatuh dari pesawat terbang itu seperti barang yang jatuh dan seperti burung terbang, dan itu mengejutkan semua orang, dan ternyata adalah orang. Nah, kenapa orang se-ekstrim itu untuk keluar dari Afghanistan dan melakukan banyak cara untuk pergi menghindari Taliban? Ada apa sebenarnya, Mas Agus? Ya, jadi ini bukan tiba-tiba begitu saja ya, tapi kan orang yang hidup di negara itu pasti punya track and record dan trauma ya. Dan ini sebenarnya begini, jadi Taliban itu target utama serangannya yang pertama adalah militer asing. Itu yang nomor satu dia serang. Ya, dalam serangan-serangan bom yang ada di Kabul, kalau kita lihat polanya seperti itu. Tapi yang kedua yang kita ingat juga, serangannya bukan itu aja, tapi juga pada segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah Afghanistan. Pemerintah Afghanistan yang notabene adalah orang-orang Afgan sendiri, yang orang-orang Muslim juga menjadi target serangan. Jadi orang-orang yang kerja di kementerian, kepolisian, ya itu sering menjadi target serangan. Jadi kayak bus polisi misalnya, itu juga dibom misalnya. Itu banyak sekali. Kemudian juga orang-orang yang bekerja pada institusi NGO atau LSM asing. Ini juga menjadi target serangan. Nah, kita tahu sebenarnya banyak sekali orang Afgan yang berpendidikan. Ini kan mata pencahariannya ya kerja di kantor pemerintah, ya kan, kerja di institusi pemerintah atau di LSM asing, itu kan sebagai penerjemah atau sebagai teknisi dan sebagainya. Nah, mereka ini semua bisa menjadi target serangan gitu. Dan apalagi ya orang-orang yang bekerja misalnya sebagai penerjemahnya tentara Amerika misalnya. Orang-orang yang bekerja di bidang yang bekerja di pemerintahan, kaum perempuan yang bekerja di pemerintahan, ini semua orang-orang yang ketakutan, sangat takut dengan adanya penguasaan Taliban di Kabul, dan banyak dari orang-orang ini yang misalnya sudah punya visa atau sudah dijanjikan untuk evakuasi, karena mereka akan riskan sekali ya di bawah Taliban. Nah, kenyataannya tidak terbawa, dan ini kan kejadiannya cepat sekali ya, dan bandara juga jadi kacau. Jadi itu yang sebabnya banyak orang yang sangat desperate untuk meninggalkan Afghanistan, dan mereka tidak ingin hidup di bawah Taliban, dan sangat desperate sampai mengambil langkah-langkah yang juga ya ekstrim ya, termasuk juga, ya. Bersembunyi di roda pesawat itu kan ya siapa yang bisa hidup ya. Selain yang jatuh kemarin itu, yang di ruang roda juga ada mayat-mayatnya. Jadi itu yang cukup mengerikan. Nah, masalahnya kan begini, kita kan banyak orang yang di luar ya, yang terus mengatakan, Taliban udah berubah, ini Taliban yang baru, ini tidak ada pertempuran darah dan sebagainya. Ini kan kita yang di luar yang nggak ngalamin gitu loh. Orang-orang yang di sana yang ngalamin, yang punya trauma, yang pernah ada saudaranya diculik Taliban. Saya punya banyak teman-teman yang kayak gitu ya, saudaranya naik bus, kakeknya naik bus, diculik Taliban, disuruh bayar ransom. Itu banyak orang-orang yang seperti itu gitu loh. Nah, terus kita langsung bilang, oh ya kamu santai aja, negaramu aman-aman aja, ini kan Taliban yang baru. Ya itu kan kayak toxic positivity buat orang yang mengalami langsung gitu. Apalagi yang trauma kalau saya bilang, memang iya trauma itu, dan itu nggak mungkin cuman hanya dalam sehari 2 hari kita lihat nggak ada pertemuan darah di Kabul udah cukup. Berarti Mas Agus sendiri tidak percaya kalau Taliban saat ini adalah Taliban yang baru, Taliban yang lebih lemah lembut, Taliban yang tidak sama dengan Taliban tahun 2001 sebelum Amerika datang itu. Saya rasa perubahan pasti ada, nggak ada rejim yang nggak berubah ya kan, apalagi teknologi
kayak sekarang. Rejim yang paling otoriter pun kalau dihadapkan dengan sosmed juga takut ya. Zaman sekarang kan semua orang pakai sosmed ya. Pasti ada perubahan. Dan kita lihat juga Taliban juga sekarang lebih outgoing dengan media. Dulu nggak mau diwawancara media asing ya. Tapi ya kan, tapi sekarang sudah berbicara, bahkan menerima wawancara dari jurnalis perempuan misalnya. Itu kan sesuatu perubahan, iya gitu. Tapi untuk mengatakan apakah ini akan menjadi rezim yang positif, yang benar-benar memenuhi harapan sesuai dengan janji-janji mereka, ya terlalu awal lah untuk mengatakan. Saya rasa sikap yang paling tepat sekarang adalah bersikap netral. Kita wait and see dulu, lihat dulu bagaimana Taliban membuktikan janji-janjinya gitu kan. Mereka janji untuk menghormati perempuan ya kan, untuk memberikan hak pada perempuan untuk bekerja, untuk sekolah. Itu kan sesuatu yang dulunya nggak ada kan di dalam Taliban yang tahun 90-an kan itu dilarang gitu ya. Nah, ini Taliban udah janji seperti ini, tapi kan ini masih awal, Talibannya pemerintahannya belum terbentuk ya kan. Belum terbukti juga, baru ada 2 hari mungkin ada sekolah yang jalan. Tapi ada juga kasus ya di Kabul ada pegawai perempuan yang yang kerja di bank dipulangkan. Itu ada juga terjadi dan semua orang yang ada di Afghanistan sekarang juga tidak tahu masa depan apa yang akan mereka hadapi. Jadi mereka juga wait and see. Nah, kenapa kita yang di luar malah yakin-yakin aja ini pasti bagus atau ini pasti ya kita wait and see. Ada juga yang tidak hanya sekedar yakin, tapi juga mengatakan alhamdulillah sekali Taliban akhirnya menang, memukul mundur pasukan Amerika, dan menurutnya ada yang berpendapat setuju juga. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra, ada pro orang ke Taliban dan ada kontra juga dengan Taliban. Termasuk orang Afghanistan sendiri ya. Bahkan saya lihat di beberapa video dari media internasional yang juga tersebar di sosial media, ada juga yang mengajak berfoto bersama. Itu sangat menggelikan sekali ya, di antara takut dan apa mungkin orang Afghanistan sendiri juga bingung ya. Itu 2 hal yang menurut saya sama. Kita kan nggak bisa nganggap satu negara itu sikapnya sama semua, kan nggak mungkin ya. Yang pro pasti ada, yang kontra, yang takut pasti ada, yang bisa menjadi target serangan, yang nyawanya terancam juga banyak gitu. Jadi ini macam-macam kan, kita nggak mungkin menganggap respon orang Afghanistan pasti cuma satu macam gitu terhadap rezim, pasti macam-macam, dan kita masih belum tahu. Ini kondisi yang masih sangat turmoil untuk kita terlalu cepat ngambil kesimpulan tentang gimana sikap Afghanistan, gimana rakyatnya. Tapi dari circle saya ya, kebetulan circle saya kan orang-orang yang berpendidikan, ya kan? Orang-orang yang bekerja di media, orang-orang yang juga bisa bahasa Inggris atau terkoneksi juga dengan organisasi internasional. Ini rata-rata ini orang-orang yang sangat ketakutan sekarang, yang banyak teman-teman saya ini yang sampai nggak berani keluar rumah sama sekali, sampai ya traumanya yang mereka takutkan apa? Ini yang pernah terjadi dan sekarang sudah mulai terjadi lagi adalah penggeledahan dari rumah ke rumah. Penggeledahan dari rumah ke rumah. Ini yang di Mazar-e-Sharif tahun 98, orang Laskar Taliban menggeledah dari rumah ke rumah, bawa senjata dan membunuh semua orang Hazara yang ditemui, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan dan anak-anak dan bayi. Itu yang terjadi beneran di Mazar-e-Sharif. Dan ini tentu orang trauma kan. Kalau misalnya sekarang Taliban melakukan pemeriksaan. Jadi ada orang-orang yang ketakutan sampai ijazah-ijazahnya semua dibakar supaya nggak ketahuan kalau mereka dulu sekolah di universitas bahasa Inggris misalnya. Sampai ke situ. Karena memang dari pengalaman ya, ini kan orang yang hidup dengan pengalaman ya. Kalau kita naik bus dari Kabul ke Kandahar, itu kan jalur yang riskan ya, dan banyak laskar di sana. Kalau kendaraannya dihentikan di jalan dan ketahuan kamu punya pendidikan, kamu punya bisa berbahasa Inggris, huruf bahasa Inggris dalam kartumu, kan ketahuan kamu terjadi di institusi asing misalnya, kamu bisa jadi korban, dan itu udah terjadi. Nah itu yang dijadikan korban ya. Di sini semua mahal, dan teror semacam itu yang membuat orang tetap takut sampai sekarang. Dan ya saya sekali lagi mengatakan Afghanistan itu heterogen ya, kita nggak bisa menyederhanakan satu negara responsnya pasti sama. Cuman dari circle saya yang kebanyakan orang-orang berpendidikan seperti itu. Dan ini juga bukan tentang kekuasaan antara Afghanistan, pemerintah Afghanistan resmi dan Taliban sekarang, dan juga pihak luar yang disorot di sini Amerika, tetapi juga ada problem Syiah Hazara itu ya, yang memang merupakan musuh
utama juga bagi Taliban ya. Ya, jadi konflik ini nggak sesederhana yang dilihat orang di luar ya, apalagi yang sekarang langsung memihak atau memusuhi gitu, itu kan sering tidak tahu sejarah. Semakin kita tahu sejarahnya, semakin kita tahu konteks geopolitiknya, semakin kita akan mengambil sikap tidak memihak. Karena konflik Afghanistan itu kompleks sekali, nggak segampang itu kita lihat siapa yang musuh, siapa yang tidak black and white yang seperti kedua, yang Mas Agus memang bilang. Benar yang dikatakan ya Kak Dini, ada konteks di sini minoritas Hazara yang menjadi target serangan ya. Ini kita lihat ketika Taliban sekarang mengatakan bahwa mereka akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan sebagainya. Tapi sejauh ini orang Hazara masih menjadi korban, ya kan? Bukan cuma di Afghanistan, tapi juga di daerah pengungsian di Quetta atau di Peshawar yang berbatasan dengan Afghanistan di sisi Pakistan. Mereka juga menjadi korban target serangan Taliban Pakistan. Mereka juga ketika mereka merayakan Asyura, masjidnya dibom. Ini udah berkali-kali terjadi dan begitu banyak nyawa yang melayang. Jadi ketika sekarang tiba-tiba mengatakan ini pemerintahan yang inklusif dan atau sebagainya, ya saya rasa kita mesti wait and see dulu apa benar sih minoritas akan dilindungi dalam rezim pemerintahan yang baru. Oke, ini banyak banget pertanyaan bertubi-tubi yang masuk ke dalam IG Live kita malam ini. Silakan buat teman-teman yang pengen bertanya, kita usahakan sesanggup mungkin untuk menjawab ya Mas Agus. Tetapi yang ingin saya tanyakan, tadi kita ngomongin tentang Taliban. Dalam konotasi ke Taliban itu banyak orang beranggapan Taliban adalah sangat buruk, kejam, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang tidak benar tentang Taliban? Yang mungkin orang tidak tahu gitu. Ya, yang mungkin orang nggak tahu itu adalah menganggap bahwa Taliban itu adalah semata-mata gerakan agama. Itu saya merasa banyak orang menyederhanakan itu. Ketika kita memahami ini adalah masalah politik, ya, kita juga harus sadar ada faktor geopolitik penting yang bermain di sini. Jadi kenapa Afghanistan konfliknya berlarut-larut sampai sekarang? Ya kan? Dari mana akar konfliknya? Saya rasa sebelum kita menghakimi atau memihak satu pihak, ya kita harus sadar dulu faktor geopolitik yang di belakangnya. Saya nggak mau bicara terlalu jauh, saya mulai dari masalah perang dingin. Ya. Jadi dunia pada tahun 70-an, 60-an, 70-an ini kan kayak perperangan antara dua adik kuasa, Amerika dan Uni Soviet, yang ideologi komunisme dan anti komunisme. Nah, yang kemudian yang anti komunisme ini memandang komunisme itu ateis, sehingga Amerika kemudian mendukung kelompok-kelompok beragama ya untuk melawan komunisme Soviet. Jadi ketika Afghanistan ini pernah jadi negara komunis. Ini teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu atau lupa ya atau nggak tahu sejarah ini. Afghanistan itu pernah jadi negara komunis. Jadi banyak tokoh-tokoh komunis Muslim juga di Afghanistan, dan termasuk Presiden Najibullah misalnya yang menjadi tokoh yang sangat dihormati di daerah utara. Nah, Afghanistan ketika menjadi negara komunis ini juga kacau sekali pemerintahnya. Kemudian mereka mengundang Uni Soviet untuk datang. Ini yang di Barat disebut sebagai invasi Soviet. Nah, ketika Soviet datang, ya kan, dan ketika rezim komunis berkuasa, terjadi perubahan radikal terhadap gaya hidup masyarakat. Misalnya masyarakat yang tradisional dipaksa untuk lepas kerudung, misalnya. Itu kan perubahan yang terlalu ekstrim, terlalu radikal, terlalu cepat kan akan menimbulkan perlawanan. Jadi ada gerakan-gerakan perlawanan, perang-perang yang berkepanjangan. Nah, kemudian Amerika melihat karena ini kan gerakannya ada dasar agamanya, ya ini buat mereka agama kan lawannya, mereka anggap lawannya ateisme, lawannya komunisme, mereka support. Jadi kemudian Amerika mendanai banyak madrasah-madrasah di Pakistan untuk melahirkan gerakan-gerakan untuk melawan Uni Soviet. Dan ini yang dana yang sangat besar. Kemudian di Pakistan ini banyak madrasah, dan bukan hanya orang-orang Afgan ya yang belajar di sini atau orang Pakistan, tapi juga para pelajar Muslim internasional yang belajar di Pakistan. Nah, mereka kemudian juga bertempur di Afghanistan. Jadi jangan lupa untuk pertempuran kaum mujahidin melawan Soviet waktu itu, dana yang paling besar, senjata paling banyak dari Amerika, gitu ya. Nah, setelah Sovietnya runtuh, ya Amerika kayak ngerasa perang Soviet, invasi Soviet berakhir tahun 89 ya, kemudian Uni Soviet juga runtuh tahun 91, karena Amerika udah nggak punya musuh besar kan, perang dinginnya udah berakhir gitu ya. Jadi mereka kemudian ya udah Afghanistan mereka tinggalin ya, atau udah bukan urusan mereka lagi kan. Ya. Itu yang kemudian menjadi perang saudara.
di Afghanistan, kaum mujahidin. Jadi ketika mereka punya musuh bersama Uni Soviet, mereka tuh bersatu banget untuk melawan si Uni Soviet. Ketika Uni Sovietnya pergi, mereka jadi rebutan kekuasaan satu sama lain. Jadi ini adalah para warlords, kalau bahasa Farsinya Jangsalar ya, komandan-komandan perang yang saling berperang memperebutkan kekuasaan. Dan itu Afghanistan ancur-ancuran di zaman. Dan di tengah ancur-ancurannya ini muncullah gerakan Taliban. Nah, ini ada satu buku yang saya rasa buat teman-teman yang ingin belajar sejarah Taliban. Ini saya rekomend, ditulis oleh Ahmad Rashid. Ini jurnalis Pakistan yang sangat kredibel ya. Dia menjelaskan bagaimana proses pembentukan Taliban. Itu juga nggak lepas dari geopolitik. Jadi Pakistan, ya kan, kita lihat masalah Taliban itu kan juga nggak lepas dari masalah etnik. Taliban ini kan orang-orang Pashtun. Orang-orang Pashtun ini menguasai daerah selatan Afghanistan. Dan di daerah Pakistan sebelah barat, ya, di daerah perbatasan Pakistan ini juga ada orang Pashtun. Nah, kalau Pakistan bisa menciptakan rezim baru di Afghanistan yang bersahabat dengan Pakistan, ini kan Pakistan akan diuntungkan juga. Jadi jadi Taliban ini dibentuk pada masa pemerintahannya dinasti itu, dan di buku ini disebutkan bahwa intelijen Pakistan terlibat, dan tentu ada Pakistan ini kan mendapat dana banyak dari Amerika. Tapi apakah Amerika mengetahui atau enggak proses pembentukan Taliban ini? Saya rasa Amerika tidak cukup tahu tentang ini. Nah, kemudian salah satu kepentingan utama kita lihat juga konteksnya Asia Tengah. Waktu itu kan Uni Soviet bubar, negara-negara Asia Tengah bermunculan, ya kan. Kita tahu negara-negara Asia Tengah ini kan nggak punya laut, ya kan. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan semua nggak punya laut. Afghanistan sendiri itu juga bergunung-gunung ya. Afghanistan juga nggak punya laut, Afghanistan juga landlocked. Yang punya laut siapa? Pakistan. Pakistan punya pelabuhan di situ. Nah, kita tahu Turkmenistan ini kan kaya akan sumber minyak, sumber gas gitu ya, sumber gas utamanya. Dan Pakistan mengharapkan supaya kalau minyaknya Turkmenistan itu bisa dialirkan ke Pakistan, dan Pakistan bisa mengekspor. Jadi itu ada kepentingan tentang minyak di situ, ada kepentingan geopolitik ya utamanya. Jadi teman-teman ketika melihat isu Taliban, jangan hanya semata-mata menyederhanakan itu agama versus non-agama. Bukan seperti itu. Gitu. Kita Amerika atau tidak Amerika ya. Iya, jadi dalam politik itu nggak ada musuh yang abadi. Nggak ada kawan yang abadi. Contoh, waktu zamannya Taliban masuk ke Mazar tahun 98, itu Iran, kedutaan konsulat Iran di situ tuh dibantai habis di sana. Dan Taliban sangat memusuhi Iran. Tapi kemudian setelah Taliban dijatuhkan oleh invasi Amerika, Taliban sama Iran jadi temenan karena mereka punya musuh bersama gitu loh. Iran kan Syiah ya kan, Taliban kan Sunni, punya musuh sama-sama Amerika, jadi temenan gitu. Jadi kalau kita lihat lagi ya sekarang, yang siap mengakui Taliban, yang sudah menyatakan siap mengakui Taliban, Rusia sama Cina, ya kan? Rusia sama Cina mengatakan itu gitu. Dan nah itu kenapa Cina ingin bekerja sama itu, Mas Agus, itu menarik banget loh. Iya kan, dan Cina bukan negara agama kan? Ya, kenapa Cina itu? Mereka juga punya kepentingan geopolitik di situ, ya kan? Afghanistan ini kaya akan sumber daya rare earth atau tanah langka. Tanah langka ini bahan-bahan yang dipakai untuk bikin chip atau alat-alat elektronik ya. Ini Amerika belum mengolah tambangnya. Cina ada investasi di situ. Ya, dan pembangunan di Afghanistan, infrastruktur apa-apa itu proyeknya Cina semua gitu. Dan Cina juga berkepentingan kalau Taliban support Cina, ini bisa digunakan untuk memasukkan barang-barang Cina. Mengendalikan gerakan separatis Uighur di Xinjiang. Jadi ada kepentingan di situ. Jadi jangan sederhana, simple, oh iya ini kita bela. Harus tahu dulu geopolitiknya apa. Harus tahu latar belakang gerakan-gerakan ini apa, sejarahnya kayak gitu. Benar banget. Jadi intinya bukan soal etnik, bukan soal agama, bukan soal Amerika tidak Amerika ya di sini. Ini lebih dari itu semua. Iya, konflik nggak pernah sesederhana itu. Konflik itu nggak pernah sesederhana masalah identitas. Yang dipermukaan kayaknya isu identitas. Karena dibawa agama, etnik apa. Di dalamnya itu nggak pernah sesimpel itu. Pasti adalah kuasa, uang, geopolitik. Dan ujung-ujungnya memang ekonomi sih, ya kan? Seperti Cina, kan yang perhitungan utama. Keuntungan Cina ketika Cina bisa bekerja sama dengan Taliban, barang-barang made in Cina juga akan bertebaran di Afghanistan. Ya itu hitungan pasarnya memang bagus sekali, dan apalagi kan Cina juga punya program Silk Road ya, The New Silk Road atau obor. Ini kan juga akan ya kalau saya rasa di Cina itu mereka
lebih banyak bicara tentang ekonomi daripada ideologi. Jadi mereka siap mensupport ideologi apapun asalkan ada keuntungan secara ekonomi. Saya rasa itu kalau saya amati ya dari pattern-nya, pola yang dilakukan oleh Cina belakangan ini ya. Kita nggak bicara Cina yang dulu, tapi belakangan ini seperti itu. Oke, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk, tetapi sudah dijawab oleh Mas Agus. Tadi banyak pertanyaan tentang bagaimana histori Taliban ini awalnya dan sebagainya. Udah banyak yang tadi Mas Agus jawab ya. Oke. Ada satu pertanyaan, Taliban dari Munif Hamdun. Taliban kemarin menjalin relasi ke Iran. Apakah mungkin Syiah tidak dianggap musuh lagi nantinya? Itu gimana? Ya itu sekali lagi masalah kepentingan politik ya. Jadi dalam politik itu nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Ya, yang ada kepentingan abadi. Sunni bisa musuhan sama Sunni itu. Ya itu belakangan dipakai bisa aja. Jadi, yang penting nanti bisa jadi Taliban sama Amerika karena ada sebuah tujuan bersama juga akan bisa bersatu lagi ya. Ya, jadi ya sekarang kan Iran sebenarnya support ini bukan support secara ini ya, tapi mereka bilang mereka siap kalau untuk mengakui Taliban. Dan kita lihat ada hubungan yang jauh lebih mesra antara Iran dengan Taliban dibandingkan pada tahun 90-an. Jadi kalau dibilang Taliban berubah, ya pasti berubah, dunia berubah, hubungan geopolitik pasti berubah, cuman perubahannya positif atau enggak kita beda sih. Iya. Apakah nanti perempuan boleh bersekolah? Apakah tetap harus memakai burqa? Dan apakah tetap harus bagi perempuan harus berjalan dengan muhrimnya ya, dengan mahramnya gitu ya? Terus juga apakah musik boleh juga di hotel-hotel dan di rumah-rumah? Karena ada saya lihat itu videonya wanita-wanita yang tidak berjilbab, iklan-iklan di toko-toko itu ditutup. Kemudian ada wanita juga harus pakai penutup cuma matanya saja, burqa. Dan hotel-hotel tidak berani melantunkan musik, ya. Apakah memang jadi karena burqa itu? Burqa itu sebenarnya burqanya Afghanistan itu bukan memperlihatkan matanya juga ditutup ya kalau burqanya Afghanistan ya. Jadi ini lewat jaring-jaring. Dan itu bahaya juga kalau perempuan nyebrang jalan itu bisa ketabrak. Saya udah sering lihat. Karena kan nggak bisa melihat samping ya. Jadi kalau melihat samping kan nggak bisa, matanya ketutup, cuma lihat ke depan, jaring-jaringnya kecil sekali. Itu fenomenanya di situ. Dan itu sebenarnya lebih ke, jadi Taliban itu kalau dibilang apakah mereka rezim Islami, saya rasa Taliban itu adalah gabungan antara pemahaman mereka tentang Islam dengan budaya Pashtun. Ini yang jangan dilupakan, unsur budayanya. Mereka itu tradisionalis. Mereka nggak sama dengan gerakan Islamis yang internasional, misalnya dengan impian khilafah global, misalnya seperti ISIS atau Al-Qaeda. Mereka nggak sama. Mereka punya unsur budaya Pashtun yang sangat kuat, identitas budaya Pashtun yang sangat kuat, yang itu dibuat etnik lain itu macam penjajahan budaya bagi mereka, karena itu bukan budaya mereka dan mereka dipaksa untuk mengadopsi budaya itu. Itu yang makanya di dalam isu Taliban itu nggak sesederhana yang dilihat orang, banyak sekali dimensi konfliknya. Ada agama, ada budaya, ada etnik, ada sejarah, ada geopolitik. Jadi nggak segampang itu. Ya, dan kita pun berharap, mungkin Mas Agus juga berharap, walaupun Mas Agus juga sedang menunggu wait and see gitu. Apalagi ada teman-teman atau saudara angkat atau keluarga angkat yang di sana yang mengabarkan terus tentang keadaan Afghanistan ya, pasti ya. Tapi internet masih tetap jalankah atau telepon masih tetap jalankah ketika pada saat ini di sana? Sejauh ini masih ya? Bisa kontak, masih oke. Nah, dengan keadaan seperti ini pasti semua orang dalam wait and see ini. Tapi tadi saya membaca salah satu berita bahwa ternyata ada pembantaian 4 tentara Afghanistan, pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ghani kemarin yang dibunuh massal. Tapi itu kita belum tahu itu betul atau tidak, tapi sudah ada beritanya di beberapa media yang mengatakan bahwa mereka dibunuh di depan umum. Nah, itu menjadi seperti yang Mas Agus bilang, menjadi ketakutan yang memang akan menghantui ketidakpastian yang ada di Afghanistan saat ini ya kan ya. Ya, jadi sekarang kita juga kalau lihat berita juga mesti diverifikasi berkali-kali ya.
lihat video juga jangan langsung ambil kesimpulan ya, karena banyak sekali video-video yang ya kelihatannya kayak benar, kayak sesuai dengan beritanya, tapi ternyata diambil dalam suasana lain kan. Misalnya kayak kemarin ada teman yang bilang kayak apa ya, di Taliban disambut di Kabul dengan meriah gitu kan, ada videonya. Itu kejadiannya bukan di Kabul, padahal di Kabul orang nggak berani keluar. Kejadiannya di Kandahar yang merupakan basisnya Taliban. Kemudian itu dibilang Kabul. Makanya hati-hati, berita-beritanya kayaknya mendukung persepsi kita, atau ya kita hati-hati, jangan langsung cepat-cepat membuat verifikasi, cek apalagi di Cina sendiri juga ada berita-berita yang sangat membuat Afghanistan dalam tanda kutip image-nya menjadi lebih baik ya. Jadi tergantung negara mana ini yang menyampaikan. Ada kepentingan, tentu ada kepentingan. Jadi saya kebetulan barusan ngobrol dengan teman jurnalis di Cina ya, dan nyinggung masalah Afghanistan, dan ketika ngomong Taliban dia langsung kayak, kita kan nggak bisa dengan mudah mengatakan mereka teroris gitu ya, kayak ada pembelaan itu yang berbeda sekali dengan berapa tahun yang lalu ketika kita ngomongin Taliban, kayaknya ngomongin nggak gitu deh. Ya kita mesti hati-hati. Berarti ya, frekuensinya udah nggak sama lagi ya, karena kepentingan pemerintahnya juga udah berbelok gitu ya. Nah, satu lagi nih Mas, ada beberapa pertanyaan mengenai dari Mas Yayan Camak. Kira-kira negara-negara tetangga apakah seperti Pakistan gitu ya, dan yang lainnya itu apa dampak signifikan dengan adanya kasus di Afghanistan di bawah Taliban ini? Jadi saya rasa mereka semua masih wait and see semua ya. Pakistan wait and see, kemudian Uzbekistan juga wait and see, kemudian yang paling dikhawatirkan adalah luapan pengungsi. Ini pasti akan ada bencana kemanusiaan besar ya ketika orang-orang ketakutan dan mengungsi. Ini sebelum Kabul diduduki itu udah banyak sekali pengungsi. Ketika Kunduz didudukin, orang-orang dari Kunduz mengungsi ke Kabul sampai mereka tidur di jalan. Nah, sekarang Kabul diduduki, orang pada mengungsi keluar. Ini yang ditakutkan adalah luapan pengungsi yang terjadi seperti di masa lalu. Yang mungkin kekhawatiran. Yang kedua adalah faktor keamanan ya kan. Taliban ketika mereka nyampe di Bagram, mereka membebaskan semua tawanan Al-Qaeda dan ISIS yang ditahan di situ, termasuk juga tawanan Taliban. Nah, ini yang buat negara-negara lain kan juga ya, apakah Afghanistan bisa mengekspor teror keluar. Itu yang dari dulu bahkan di bawah pemerintahan Republik Islam Afghanistan ini juga ditakuti oleh negara-negara tetangga. Nah, sekarang lebih nggak jelas lagi karena rezim yang berkuasa sekarang kan masih belum jelas juga, ini pemerintahnya masih belum terbentuk dan masa depannya kayak gimana. Jadi saya rasa negara tetangga semua pada ada hidup ya, pada khawatir sekarang dan semua mengambil sikap wait and see. Dan sampai sejauh ini kan belum ada pemerintah negara manapun yang resmi mengakui siapa yang berkuasa di Afghanistan sekarang. Belum ada pernyataan resmi yang mengakui pemerintahan Taliban sekarang. Oke, ada satu hal yang menarik. Masih bisa terjadi perubahan. Ada satu hal yang menarik, Mas. Ketika saya mendengar pernyataan dari Bapak Yusuf Kala yang mengatakan bahwa Taliban sekarang itu adalah Taliban yang lebih lembut, Taliban yang berubah seperti Mas Agus, semua rezim pasti akan berubah gitu ya, tapi tidak akan sama Taliban dulu dengan Taliban sekarang gitu. Walaupun kita tadi seperti yang Mas bilang wait and see. Cuma sebenarnya dari orang Afghanistan sendiri yaitu Taliban, bagaimana sih sebenarnya persepsinya terhadap Indonesia? Bagaimana Indonesia di mata mereka gitu? Karena Yusuf Kala juga mengatakan bahwa tidak akan ada satupun orang asing yang akan diusik oleh Taliban, apalagi orang Indonesia. Jadi sebenarnya posisi Indonesia ini yang cukup positif ya, karena dihormati oleh semua pihak di Afghanistan, baik oleh pihak Taliban maupun oleh pihak pemerintah yang berkuasa, pemerintah resmi ya. Jadi ini kasus yang penculikan turis Korea Utara yang satu bus itu, ya kan, Taliban kan menyandera mereka kan dengan ngasih ultimatum kalau nggak dikasih berapa puluh juta dolar. Ini akan dibunuh satu orang per hari gitu kan. Sudah dibunuh 2 orang kalau nggak salah. Nah, kemudian yang menjadi negosiator ya, jadi pihak Taliban mengatakan mereka nggak akan mau negosiasi dengan pemerintah Korea Utara kalau Indonesia nggak dilibatkan. Dan ini ada
saya waktu itu juga kebetulan ada di kedutaan dan ada satu diplomat dari Indonesia yang diutus untuk melakukan diplomasi dan akhirnya Taliban setuju untuk membebaskan para tawanan ini ya, para sandera Korea Selatan yang kebanyakan adalah perempuan. Jadi ada penghormatan itu. Dan kenapa kasus dihormati? lain misalnya apa yang membuat Indonesia dihormati sebegitunya? Karena Indonesia ini kan tidak campur tangan dalam urusan mereka, ya kan? Ini berbeda dengan negara-negara tetangga kayak Pakistan, Iran atau Saudi yang semuanya ada bermain juga dalam geopolitik di politik internal di Afghanistan. Indonesia kan enggak. Jadi itu yang membuat Indonesia ini dalam posisi netral di situ dan itu yang membuat kita dihormati. Makanya saya rasa penting juga untuk Indonesia untuk memelihara posisi netral apalagi di tengah konflik seperti ini. Ya. Jangan cepat mengambil kesimpulan dulu ya bahwa kita pro kemana gitu. Iya, jangan cepat memihak. Ntar itunya konfliknya dinamisme konfliknya berubah kan kita di sisi yang salah juga berapi juga kan. Jadi saya rasa itu yang sikap yang lebih bijaksana karena kita kan masih nggak tahu ini arahnya kemana. Kemudian kalaupun Taliban benar-benar akan berkuasa, apakah ini benar-benar rezim yang layak didukung atau enggak kan? Atau mungkin juga Indonesia layak dihormati atau mereka menghormati karena Indonesia adalah mayoritas Muslim? Itu salah satunya dan yang utamanya memang karena banyak orang Afghanistan yang memandang bahwa Indonesia adalah negara Muslim yang baik. Itu harus diakui seperti itu dan itu yang membuat saya bisa aman berjalan di Afghanistan gitu ya. Jadi ketika saya hampir diculik di Afghanistan itu ya saya menekankan saya orang Indonesia, kamu kasih ke Taliban nggak akan menyakiti saya orang Indonesia, saya jadi menyesal nggak ke Taliban ke Afghanistan tahun 2003 berarti. Coba kalau saya ke sana 2003 mungkin masih aman ya. Karena nggak semua 2003, orang tapi kan orang takut ya. Iya kan, tapi masih takut, semua orang takut lah. Iya, mendengar Afghanistan aja orang takut, apalagi orang mau ke sana gitu kan ya. Jangankan ke Afghanistan, ketika kita ke Pakistan aja terus kita ke India itu pun juga sudah dianggap somebody yang harus harus dimata-matai gitu. Mas yang ingin aku tanyakan ada satu nih yang sama. Berita hari ini Taliban sudah menunjukkan wajah aslinya dengan merobek dengan laras senjata foto-foto wanita di salon kecantikan. Ya, benar sekali. Wow. Lalu kenapa etnis Hazara sangat dibenci oleh Pashtun selain dari segi Syiahnya, Mas? Apakah Pashtun terlalu rasis etnis? Oke. Ini menarik yang pertanyaan kedua. Yang pertama beritanya saya belum konfirmasi karena saya belum baca beritanya ya. Tapi kalaupun itu terjadi saya juga nggak terlalu terkejut. Yang kedua tentang konflik antara Pashtun dengan Hazara. Ini punya sejarah yang panjang. Ya. Jadi kita tahu negara Afghanistan ini garis batas ini persamaan antara Afghanistan dengan Indonesia adalah negara yang sama-sama garis batasnya digambar oleh kolonialisme asing. Oke. Jadi garis batasnya Afghanistan itu 100% digambar oleh Inggris sama Rusia. Itu sebabnya mereka punya garis bentuk negara yang sangat aneh, ada lidah panjang menjulur itu ya, bahkan koridor. Nah, itu kerjanya Inggris sama Rusia. Nah, salah satu hal yang lain adalah jadi gini, negara itu pada awalnya itu enggak pada abad-abad sebelumnya itu nggak punya garis batas yang jelas. Sistem garis batas negara itu sesuatu yang baru dalam sejarah. Ya karena kepentingan negara-negara kolonial untuk memisahkan wilayah mereka supaya tidak ada konflik di antara negara-negara kolonial. Jadi itu sebabnya mereka menggambar garis batas. Oke, zaman dulu orang tahu Afghanistan ada negara Afghanistan dan sebagainya, tapi nggak jelas gambarnya. Itu yang gambar Inggris sama Rusia. Nah setelah digambar perbatasannya, si Raja Afghanistan saat itu adalah Abdurrahman Khan. Dia nggak mau perbatasan ini. Dia merasa ini bukan kemauan saya. Soalnya Afghanistan dia maunya lebih gede. Afghanistan itu dia maunya ada termasuk Peshawar, bagian-bagian Pakistan yang dihuni orang Pashtun, dan juga laut di selatan. Afghanistan mau punya laut gitu. Nah tapi kemudian Inggris memaksa Abdurrahman untuk terima petanya Afghanistan seperti ini. Nah selain dikasih duit, Inggris juga kasih senjata buat Abdurrahman Khan dan dia bisa melakukan apapun di wilayahnya dia. Nah, wilayah yang digambar itu seperti apa? Jadi
Afghanistan itu kan bentuknya kayak lingkaran gini kan ya, bentuknya garis besarnya itu. Nah, di bagian tengah itu adalah huniannya orang Hazara. Orang Hazara dari dulu nggak punya negara. Mereka adalah etnik yang berbeda. Nah, si orang-orang Pashtun kemudian yang mereka lakukan adalah mempersekusi ini untuk, ya ini tanah kita, ini Afghanistan kita, ini jadi persekusi, dan mereka melakukan dengan kekejaman. Mereka memperbudak, mereka menyiksa sampai kejam. Saya nggak mau deskripsi di sini. Oke. Dan itu menjadi dendam etnik itu dibawa teruslah sampai sekarang ya. Hazara sama Pashtun ya, konflik itu selalu ada. Dan dalam masyarakat Afghanistan itu, di tengah masyarakat Pashtun, mereka selalu menganggap bahwa orang Hazara itu rendah, gitu ya. Orang secara fisik jelek, kemudian agamanya juga rendah. Jadi dipandang rendah itu sebabnya banyak yang diperbudak, dijadiin pembantu, dan secara status sosial memang selalu orang Hazara dalam posisi yang rendah. Iya, karena dia minoritas ya. Apalagi minoritas gitu, dia minoritas yang tertindas, terdiskriminasi, terpersekusi lagi. Jadi itu yang menyebabkan kalau kita lihat sebagian besar pengungsi Afghanistan yang keluar dari Afghanistan itu adalah orang Hazara, bukan orang Pashtun. Mayoritas adalah orang Hazara. Dan itu yang kalau kita lihat ya, pengungsi Afghanistan yang di sini kan kebanyakan seperti orang Cina ya. Nah, ini orang Hazara, dan karena mereka punya sejarah persekusi yang cukup panjang di Afghanistan. Tapi sebenarnya orang Afghanistan sama orang Uzbekistan juga rata-rata mirip ya. Kenapa nggak dengar saya? Suaranya kecil sekali. Orang-orang Afghanistan dengan Uzbekistan itu juga mirip-mirip ya, sekeliling-keliling itu juga mirip-mirip sebenarnya. Jadi Afghanistan itu secara etnik cukup beragam. Jadi di dalam Afghanistan itu ada orang Pashtun. Orang Pashtun ini lebih kayak orang kayak penduduk di Pakistan ya, lebih Indo-Eropa gitu ya. Orang Pashtun. Orang Tajik juga sangat kuat Indo-Eropanya, cuman orang Tajik itu lebih putih lah, kebanyakan yang kemudian banyak yang matanya biru juga ya, orang-orang Tajik seperti orang Eropa. Kemudian juga ada orang-orang Turk ini termasuk orang Kirgiz, Kazakh, Uzbek. Kazakh udah kecil sekali ya karena udah pada si Kirgiz, Uzbek, Turkmen yang mengungsi ke Afghanistan setelah wilayah Asia Tengah diduduki oleh Uni Soviet. Jadi Afghanistan ini percampuran banyak etnik gitu ya. Yang paling utama adalah orang Pashtun sama orang Tajik. Yang satu berbahasa Pashto, yang satu berbahasa Dari atau Persia. Jadi dua bahasa besar ini yang kemudian menjadi bahasa nasional. Diakui sebagai bahasa nasional di Afghanistan. Oke. Berarti ada dua bahasa. Kalau India kan Hindi ya. Iya, ada persatuan bahasa ya. Makanya sebenarnya kita banyak belajar nih ya dari kasus Afghanistan. Banyak banget. Susahnya membangun identitas bangsa bagi negara yang multi etnik. Ya, kita bersyukur ya kita nggak ada perang karena bahasa. Di Afghanistan itu orang karena bahasa bisa membunuh satu sama lain. Ini jadi persaingan kompetisi antar rivalitas antara bahasa ya. Dan itu seperti lingkaran setan yang dari tahun berapa? Iya, dan itu seperti lingkaran setan yang dari tahun mana sampai tahun sekarang pun juga akan selalu seperti itu gitu. Kecuali kalau ada yang mau mengorbankan dirinya untuk memutus mata rantai seperti itu gitu. Ya kan? Iya, memang ini masalah yang pelik ya. Kalau saya lihat kenapa isu Afghanistan nggak kelar-kelar sampai sekarang. Kalau pandangan saya pribadi adalah masalah identitas kebangsaan yang belum selesai. Jadi Afghanistan ini satu dari nama negara misalnya Afghanistan itu kan artinya negara orang Afgan. Nah, Afgan itu pada abad ke-19 itu identik dengan orang Pashtun, yang disebut Afgan itu ya Pashtun gitu. Orang Hazara, orang Tajik nggak pernah disebut Afgan. Jadi ketika kita ngomongin Afghanistan buat banyak orang etnik minoritas ya itu negaranya orang Pashtun. Jadi banyak etnik minoritas yang nggak ngerasa ini bukan negara kita juga gitu. Makanya orang Hazara berbondong-bondong untuk meninggalkan Afghanistan, salah satunya juga karena itu ya. Ya utamanya karena dipersekusi di situ kan, dan nggak dianggap. Jadi saya pernah ngobrol dengan pengungsi Hazara di Iran. Pengungsi Hazara di Iran ini menarik sekali. Jadi dia bilang waktu kita di Afghanistan kita ini nggak pernah dianggap orang Afgan, kita ini cuma Hazara. Tapi kita begitu nyampe Iran kita jadi orang Afgan. Memang lebih baik orang Shia Hazara pindah aja ke Iran, itu lebih aman, lebih punya masa depan. Nah di Iran juga di Iran itu orang Hazara, pengungsi Hazara justru tidak dianggap sangat benci dengan Iran karena mereka dianggap sebagai manusia kelas 2. Benar-benar
Jadi di Iran itu ya kalau pengungsi Hazara, karena gini, orang Hazara kan tinggal di Iran sampai 30 tahun ya, 40 tahun mengungsi di situ kan orang Iran juga jedek gitu ya. Yang bayangkan negara kita kebetulan banyak pengungsi, terus pengungsinya punya kerja, kemudian banyak orangnya juga kotor-kotor, kemudian ada kriminal gitu. Itu jadi image buruk gitu ya, image buruk. Dan kalau di Iran begitu lihat ada pengungsi Hazara, itu polisi itu langsung harass, langsung memeriksa lah, langsung geledah, langsung apa. Saya pernah nih jalan sama orang Afgan, dia digeledah banget di situ. Jadi ya gimana bisa merasa itu rumah kalau setiap hari diperlakukan sebagai warga kelas 2 gitu. Dan ini yang saya merasakan empati yang luar biasa ya dengan orang Hazara. Karena saya juga pernah merasakan rasanya sebagai minoritas. Nah ini orang Hazara di negaranya sendiri juga dianggapnya minoritas dan kelas 2. Ya. Mengungsi juga, ya kan mengungsi juga dia bukan tanah airnya dia gitu. Lalu orang Hazara bisa kemana gitu. Ngomong-ngomong soal ini, saya jadi ingat ada kutipan video yang dibuat oleh seorang gadis kecil. Ada di YouTube dan sebagainya. Dia mengatakan dia merasa tidak punya masa depan dan dia merasa salah apa dia dilahirkan sebagai seorang Afghanistan karena dia merasa perlahan dia akan meninggal, maksudnya perlahan dia akan meninggal apapun caranya. Dia merasa salah apa Tuhan sehingga aku menjadi seorang Afghanistan. Itu membuat saya sangat emosional juga ya, karena tidak ada juga orang yang ingin dilahirkan sebagai negara mana, ya kan? Jangankan memilih negara mana, di rahim manapun kita tidak pernah bisa memilih, ya kan? Itu membuat sangat terharu, bukan terharu ya. Aduh, nggak tahu lagi harus ngomong apa, speechless. Nah, ini ada satu yang ngomongin tentang Hazara, Sofiatul Marwah, kata teman saya yang suaminya asli Pashtun, Hazara konon keturunan Genghis Khan. Itu benar apa enggak, Mas? Bukan keturunan Genghis Khan langsung ya, tapi keturunan ada darah Mongolnya, benar gitu. Jadi kalau orang Hazar itu kan kalau bahasa Persia kan artinya 1000 ya kan. Hazara itu mereka bilang Hazara itu artinya dari 1000 pasukannya Genghis Khan yang ditinggalkan di Afghanistan. Tapi sih itu kan legenda ya. Kita nggak tahu ya. Saya banyak baca dari literatur yang lain ya, Hazara itu keturunan dari para petani Mongol yang ada di Asia Tengah waktu itu yang masuk ke Afghanistan. Jadi yang namanya etnik itu memang campur-campur ya. Kita tahu bangsa itu nggak ada yang menetap di satu tempat selamanya, nggak ada yang seperti itu ya. 1000 tahun yang lalu Bangkok itu nggak ada orang Thai di Bangkok. Bangkok itu isinya orang Khmer, orang Kamboja. Jadi bangsa-bangsa itu berpindah. Jadi 1000 tahun yang lalu waktu Mongol itu tahun berapa? Mongol itu abad ke-14 ya, ke-13. Orang-orang Mongol masuk, kemudian mereka berbaur dengan orang Turk, itu kan kemudian menghasilkan bangsa-bangsa Asia Tengah. Jadi yang namanya bangsa, yang namanya budaya, identitas, jadi semuanya ini cair, ini pasti berubah dan berubah seiring sejarah. Dan nggak ada bangsa yang sebenarnya bisa mengklaim ini tanah air kita selamanya. Ini juga dulu nenek moyangnya juga pindah-pindah gitu. Jadi apalagi Asia Tengah kan bangsanya nomaden ya, sejarah perpindahannya juga sangat panjang, bangsa-bangsa di situ saling berpindah. Apalagi termasuk jalur perdagangan ya. Bangsa yang baru. Iya, orang Hazara sendiri sih saya rasa ada campuran Mongol, ya, ada campuran penduduk lokal pasti, ada campuran Turknya juga mungkin, ya kan. Ini kan kita harus pakai penelitian genetika untuk membuktikan. Mas Agus, kenapa dari Court Iswanti, kenapa tentara Afghanistan bentukan Amerika tidak ada perlawanan sama sekali, justru mereka kabur ke negara-negara tetangga? Nah, itu gimana, Mas? Analisanya. Itu moral yang sangat rendah, moral. Karena gini, gimana mereka punya semangat tempur kalau mereka udah tahu mereka bakal presidennya aja saya rasa keputusan ini satu yang perlu saya katakan ya, memang Amerika di satu sisi ketika Amerika menginvasi Afghanistan tahun 2001 itu bagi banyak orang adalah hal yang baik, karena memang rezim Taliban pada tahun 90-an sampai 2001 memang terlalu ekstrim, ya, kejam dan brutal terhadap rakyatnya sendiri. Mereka menghancurkan peninggalan budaya mereka, termasuk patung-patung Buddha yang bersejarah di Afghanistan, semua dihancurkan demi alasan agama. Ini kan konservatif sekali. Bukan cuma konservatif, ini udah ekstrim ya.
ekstrim sekali, dan mereka juga mendukung gerakan Al-Qaeda waktu itu. Jadi memang dalam yang disebut perang melawan teror itu merupakan satu bagian yang cukup perlu lah dikatakan. Kalau tidak, Afghanistan mungkin tidak ada kebebasan yang dinikmati oleh rakyat Afghanistan pasca Taliban. Itu satu. Tapi yang kedua, masalahnya Amerika di mana? Ketika mereka menduduki menduduki Afghanistan, mereka itu tidak punya exit plan atau plan yang cukup konkret ya. Negara ini kemudian mau dibawa kemana? Ya. Jadi dalam perang melawan teror, Amerika juga menggunakan dikotomi black and white ya, yang siapa yang musuh, siapa yang siapa kawan, siapa lawan, itu kan dipakai dalam perang melawan teror. Kalau kamu di pihak kami, kamu adalah kawan ya. Kalau kamu berseberangan dengan kami, kamu lawan. Jadi semua yang melawan Taliban mereka anggap sebagai kawan. Padahal ini kan juga komandan-komandan perang yang sangat korup ya kan. Nah, sebagai balas budi ya orang-orang ini yang kemudian jadi pejabat tinggi di Afghanistan, dan ada balas budi, ada korupsi segala macam yang membuat kemudian sistem di Afghanistan nggak jalan. Ini masalah utama yang pertama, kenapa sistemnya nggak jalan. Yang kedua, Amerika juga dalam melakukan pemberantasan milisi terlalu menggunakan kekerasan, dan kadang kekerasannya ya dilakukan dengan sewenang-wenang sehingga orang yang nggak salah itu juga jadi korban. Nah, kalau misalnya gini, kita nggak salah dicurigai teroris, kita dipukuli di ini, kita nggak dendam? Akan dendam kan? Anaknya mungkin lihat bapaknya dibunuh, dituduh Taliban, padahal bukan Taliban, anaknya akan jadi pembela Taliban, ya kan? Ini yang menyebabkan ya, banyak sekali orang-orang yang semula nggak mendukung Taliban pun jadi mendukung Taliban ya, karena aksi-aksi pemberantasan terorisme yang dilakukan serampangan. Kita lihat juga di Irak ya, Irak kan juga begitu. Yang penjara Abu Ghraib misalnya, yang orang-orang disiksa seperti itu. Ya gimana kamu nggak marah pada Amerika? Akhirnya apapun yang berhubungan dengan Amerika akan kamu lawan, termasuk rezim yang militernya dibackingi Amerika. Dananya ini kan, ya kan, Afghanistan ini kan rezim Republik Islam Afghanistan ini kan rezim yang berdiri dari puing-puing perang, yang miskin, yang babak belur, dan mereka hanya bisa hidup dari mana? Dari dana bantuan internasional. Karena mereka hidup dari dana bantuan internasional, ya tentu harus ada badan-badan internasional kan yang mengawasi penggunaan dananya. Makanya banyak PBB, LSM asing yang bekerja di situ. Itu yang menjadi realitas kenapa sekilas Afghanistan kayak dikontrolasi. Ya, duitnya semua dari luar, nggak ada dari dalam kan. Kecuali dagang opium mereka, itu yang permasalahannya di Afghanistan. Nah, kemudian Amerika kan pada akhirnya karena petualangan politik mereka di Afghanistan dan di Irak, akhirnya kan ekonomi mereka juga berantakan kan. Apalagi kemudian dihantam dengan masalah krisis finansial ya 2008, kemudian utangnya juga numpuk. Akhirnya memang keputusannya harus ditarik. Bagaimanapun juga sebuah negara kan harus mementingkan kepentingan rakyatnya sendiri, bukan kepentingan negara lain diantah-berantah. Buat pembayar pajak Amerika itu nggak masuk akal tentara-tentara kita dikirim ke Irak, ke Afghanistan mati semua ya, duit pajak kita dibuat bangun negara orang, kan nggak masuk akal. Ya. Memang harus ada exit plan. Ya itu nggak mungkin, itu nggak akan sustainable, nggak akan bisa Amerika berkuasa di situ di situ lama-lama, juga harus ada exit plan. Nah masalahnya ini exit plan-nya kadang diambil terlalu terburu-buru dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Waktu Obama sebenarnya udah diputuskan ya memang untuk menarik pasukan, tapi kemudian dia melihat Talibannya lagi kuat, ini kalau kita tarik pasukan malah hancur, makanya dia malah menambah, walaupun dia awalnya agendanya adalah untuk menarik pasukan, tapi Biden kan kekeh, ini harus ditarik tanpa peduli kondisi di lapangan. Nah di lapangan sekarang kan dalam Taliban dalam kondisi kuat, tentara Afgan itu cuma dikasih senjata, tapi mereka nggak ada moral untuk moralnya mental lagi rendah untuk bertarung. Ya akhirnya yang terjadi ya seperti itu, dan ini juga membuat orang bertanya-tanya ya, banyak teman-teman orang Afgan saya yang marah ya, kenapa negara kita sekorup ini gitu loh, kenapa nggak ada perlawanan sama sekali gitu. Itu banyak mereka yang marah pada pemerintah mereka sendiri. Menyebabkan itu. Tapi saya rasa kompleks sekali masalah di sini. Kita juga nggak tahu kepentingan apa. Mungkin ada deal-deal apa antara pemerintah ini dengan Taliban. Kita juga nggak tahu. Makanya pada saat ini kita belum bisa ngambil kesimpulan terlalu cepat. Tapi saya rasa memang secara moral
sudah sangat rendah karena mereka tahu mereka akan kalah. Ngapain perang kalau kita tahu kita akan kalah, ya kan? Iya, iya, ya. Saya juga ya kalau bisa berpikir agak suzon sedikit. Mungkin ada deal-deal di balik ini semua karena begitu Amerika dengan begitu santainya meninggalkan pangkalannya, kemudian tentara Afghanistan, pemerintah Afghanistan bahwa Presiden Ghani kabur dan beliau pun juga kabur gitu. Itu mungkin ada deal-deal tertentu yang kita memang nggak pernah tahu apa gitu, dan kita juga nggak bisa menggiring opini apapun di sini gitu. Kita cuma mengungkapkan fakta-fakta ya dari Mas Agus yang tahu betul. Nah, pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama dengan apa yang ingin saya sampaikan adalah berarti sebenarnya dengan adanya mental dan karakter buruk dalam tanda kutip dari pemerintah Afghanistan yang kemarin, berarti menurut Mas Agus, jadi akan lebih baik Taliban yang memimpin saat ini atau bagaimana begitu? Sorry, pertanyaan terakhirnya saya nggak dengar. Apakah lebih baik? Apakah dengan adanya pemerintah Afghanistan yang kemarin itu korup dan seperti saat ini meninggalkan masyarakatnya sendiri di bawah Taliban gitu. Nah, ketika Taliban datang, apakah itu benar-benar memunculkan harapan baru sehingga mengatakan, oke, so lebih baik mana nih saat ini Taliban ataukah atau tetap memperjuangkan pemerintahan lama gitu. Nah, itu sendiri gimana? Karena ada beberapa pertanyaan yang perlu diingat adalah pengambil alian kekuasaan oleh Taliban ini adalah dilakukan dengan inkonstitusional, melanggar perjanjian yang semula dicanangkan, ya. Jadi kan pemerintah Afghanistan semula mau berdamai dengan Taliban, tapi kan Taliban di atas perundingan bilang berdamai, tapi mereka tetap melakukan serangan, ya kan, dan kemudian melakukan ini kan sebenarnya secara politik ini adalah kudeta. Ya kan, penggulingan kekuasaan secara resmi tidak melalui jalur konstitusional ini adalah kudeta gitu ya. Dan yang namanya kudeta pasti akan ada gonjang-ganjingnya. Ya kalau kita dibilang apakah kudeta ini lebih baik atau enggak, ya kita belum melewati fase gonjang-ganjingnya udah bilang ini lebih baik atau enggak, terlalu awal untuk mengatakan itu. Kita masih benar-benar nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Sekarang udah mulai ada gerakan-gerakan perlawanan. Apakah kemudian akan jadi pertumpahan darah? Kita nggak tahu. Dan yang mengerikan adalah sekarang sudah tidak bisa lagi mengharapkan ada bantuan militer internasional ya terhadap salah satu pihak di situ. Jadi sekarang Amerikanya udah kabur, udah merasa banyak itu juga. Iya, jadi yang pihak yang anti Taliban juga nggak akan dapat dukungan dari Amerika kan. Jadinya yang cukup sulit ya kalau mereka untuk melawan, dan apalagi persenjataan militer Amerika kan semua sekarang yang ditinggalkan di Afghanistan kan sudah dikuasai Taliban semua. Jadi ya kita nggak tahu ini akan jadi seperti apa jadi gonjang-ganjing berikutnya. Karena saya rasa gini, ya yang pertama kalau kamu udah intervensi negara orang ya kan, yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan atau di Irak, ya jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti problem yang ditimbulkan lebih gede, ya kan? Dari Irak kemarin itu karena cara manajemennya Amerika yang parah sekali itu sampai Al-Qaeda-nya bisa kuat lagi. Al-Qaeda yang dulunya lemah bisa kuat lagi dan jadi bisa membentuk ISIS, dan kemudian terornya nyebar ke seluruh dunia. Kalau Amerika dari awalnya nggak cawe-cawe mungkin nggak kayak gitu. Itu soal Irak ya. Untuk soal Afghanistan kan lain karena lain lagi sejarah 9/11 ya. Tapi Irak misalnya kasusnya seperti itu, dan Afghanistan sekarang juga seperti itu, ditinggal di tengah jalan seperti India. Ya saya rasa semua negara maju, negara barat yang semula terlibat dalam rekonstruksi Afghanistan ya punya tanggung jawab ya. Seandainya ada terjadi kekacauan yang berkepanjangan dan ini menyebar menjadi problem internasional, ya semua punya tanggung jawab. Dan apapun yang terjadi sekarang, yang paling benar-benar kita sesalkan adalah warga sipil yang terutama perempuan dan anak-anak ya. Dan PBB katanya akan segera menangani ini, tapi ya Wallahualam kita nggak tahu, sampai sekarang juga belum ada kabar. Orang Afghanistan juga yang ada di Afghanistan sekarang juga dalam ketakutan, apalagi yang sekarang mengungsi. Mereka juga belum pasti masa depannya sebenarnya kan, yang akan nantinya menjadi refugee kan. Nah, jadi kalau dibilang kita harus berada di pihak mana ya, saya sih merasa kita berada di pihak rakyat Afghanistan. Mereka yang sesungguhnya korban. Ini kan permainan kekuasaan di atas, ya, dan mereka semua yang jadi korban. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah memang seperti ini katakan ya, pengungsi ini, satu mereka nggak punya tanah air, ya kan. Dua mereka itu nggak punya
pihak yang melindungi. Jangan dikira pengungsi Afgan yang nyampe di Indonesia hidupnya enak-enak. Enggak, di Indonesia itu mereka hidup dalam ketidakpastian juga. Di sini nggak boleh kerja, nggak boleh punya pemasukan. Lah gimana mereka bisa sustain hidupnya? Akhirnya kan jadi pengemis atau bekerja-kerja ilegal. Dan mereka juga dalam ketidakpastian karena nggak tahu sampai kapan akan ditampung ya di negara penampung, karena Indonesia sendiri nggak nampung. Ya. Dan apalagi saat ini pandemi ya Mas ya, pandemi, dan menariknya saya tidak melihat satupun orang yang pakai masker di Afghanistan loh dari videonya. Ketakutan akan pandemi itu ada kecil sekali di sana, karena ada ketakutan yang jauh lebih besar ya, dan lebih konkret buat mereka ya daripada pandemi. Kalau saya rasa ya orang Afgan ya punya gini, di Afghanistan itu kita ingin, ini negara yang ya usia hidup itu sangat pendek. Yang orang-orang itu bisa mati karena penyakit-penyakit sepele kayak disentri, kan, muntaber, gitu-gitu tuh kayak di Indonesia kayak, ih zaman kapan? Tapi di Afghanistan beneran orang kena disentri bisa mati gitu. Jadi ya ketika ada penyakit yang seperti ini, ya itu udah kayak bagian aja ya, kayak disentri, muntaber yang menewaskan banyak orang, karena layanan kesehatan di situ sangat minim ya kan. Daerah-daerah itu tidak ada dokter. Nah ini yang menakutkan lagi nih, apakah sesudah Taliban nanti satu ini kan layanan kesehatan kan yang nantinya akan menjadi pertanyaan orang ya. Kalau di Taliban di zaman dulu kan dokter laki-laki nggak boleh melayani perempuan. Nah ini apakah nanti di Taliban yang baru dianggap ini masih sesuai syariah atau enggak, gimana ini ya? Kalau di zaman Taliban dulu misalnya dokter laki-laki harus melayani perempuan pakai layar, pakai tirai. Jadi di balik tirai ada lubangnya, nah itu ngintip dari balik lubang gitu untuk konsultasi untuk apa. Nah ini kita nggak tahu nih berikutnya Taliban yang versi 2.0 ini yang katanya 2.0 ini seperti apa, kita nggak tahu. Nah jadi kalau dibilang masalah yang dihadapi orang Afghanistan itu terlalu banyak, udah ada bom, udah ada ini mungkin ya pandemi gini ya mungkin nggak terlalu signifikan lagi buat mereka. Kita sebenarnya tidak menertawakan ya Mas. Sebenarnya kita tidak menertawakan, tapi karena saking banyaknya problem gitu, jadi kita benar-benar gimana ya, jadi pengen menangis di dalam hati aja jadinya gitu ya. Ya jadi memang berat ya hidup di sana ya. Kalau kita setiap hari ngadepin gini. Bayangkan gini ya, ini satu saya pengen ngomong, di Kabul waktu negosiasi damai, ini waktu saya ngobrol dengan kedutaan, dengan Pak Dubes ya kan, ini dengan negosiasi damai ini kan mungkin lebih enak ya, perangnya berhenti dengan Taliban gitu. Dia bilang enggak, bomnya tambah banyak. Nah dengan bom yang ratusan bom dalam sebulan ya kan, kita keluar rumah aja tiba-tiba pulang nggak bisa pulang gitu. Kita mau berangkat ke pasar terus nggak pulang ya, tinggal nama doang gitu. Iya. Nah, orang yang setiap hari hidup dalam ketakutan seperti ini, ya nyawa hilang dan segala macam ya, saya rasa terlalu banyak hal-hal yang sudah menjadi beban berat mereka ya. Waktu saya di Afghanistan pun juga udah banyak orang Afghanistan yang mengalami gangguan jiwa, trauma, PTSD ya. Jadi PTSD dan itu saya rasa ya cukup berat lah buat mereka. Makanya mereka bisa mengambil langkah-langkah ekstrim yang kita nggak bayangkan ya, bahkan sampai naik di badan pesawat atau duduk di roda pesawat demi bisa meninggalkan. Ya karena saking banyaknya beban hidup dalam mereka. Itu yang kita harus bersimpati dan berempati pada mereka. Kalau dibilang di mana sisi kita harus berpihaklah pada rakyat Afghanistan. Ya, karena mereka yang paling menderita bertahun-tahun lamanya, dan sampai sekarang pun mereka tidak tahu akan seperti apa masa depannya ya. Walaupun dengan kita mengetahui sejarah Afghanistan ini, kita lebih bisa memanusiakan manusia hendaknya, dan tidak hanya memandang satu sisi saja, terutama masalah sisi agama. Karena kalau sudah berbenturan dengan agama, tidak akan pernah ada yang menang dan tidak akan ada yang pernah yang ya, karena susah sekali ya, karena di agama itu kan tidak ada yang abu-abu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan cuma agama ya, mungkin sekarang di Indonesia kan lagi naik kan identitas agama, tapi semua identitas itu kayak gitu. Semua identitas itu kayak gitu. Begitu kita udah membela identitas yang kita pegang, entah itu agama, entah itu etnik, atau itu bahasa, atau sejarah, atau budaya, semua itu kadang membuat kita menjadi buta mata, buta hati gitu ya. Tidak bisa melihat secara objektif. Ketika kita melihat konflik, ya kita harus melepaskan identitas kita dulu. Ya. Kita harus melepaskan identitas kita dulu. Kita tidak menggunakan identitas kita untuk memihak satu pihak, karena itu akan sangat membahayakan. Ya, kita tidak akan bisa lagi melihat mana yang benar dan salah secara objektif, dan kita tidak bisa
mengambil keputusan yang tepat. Jadi ketika kita melihat konflik, sebaiknya lepaskan identitas kita dulu, amati secara objektif, pelajari benar-benar, baru kita ambil kesimpulan atau keputusan atau sikap kita. Jangan terburu-buru dan jangan terbawa emosi. Apalagi ini konfliknya orang gitu loh, bukan konflik kita. Jangan diimpor ke sini konfliknya gitu. Jangan sampai sini ya, benar. Sudah ada contoh gitu. Konfliknya orang buat kita berantem kan juga nggak lucu banget kan. Harus ada cover both side-nya ya, jangan cuma menganggap satu ini saja gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya di Indonesia sendiri, apakah ini akan memicu gerakan-gerakan separatis juga gitu dengan adanya kemenangan Taliban ini, seperti teroris akan sampai ke sini juga. Itu gimana menurut Mas kemungkinan ini yang kita tahu, Afghanistan ini jangan disepelekan masalah Afghanistan, karena Afghanistan berhubungan dengan dunia. Jadi dalam masa perang dingin dengan perang mujahidin, dengan berdirinya madrasah-madrasah di Pakistan dan sebagainya, alumninya ini termasuk orang Indonesia, dan mereka ketika di Indonesia mereka aktif dalam gerakan seperti Jemaah Islamiyah, Bom Bali kan juga alumni Afgan, itu alumni Afghanistan. Jadi Afghanistan pasti berpengaruh pada dunia. Ini negara kecil, negara yang terisolasi, negara yang terkunci daratan, tapi efeknya terhadap dunia itu besar. Jadi jangan disepelekan, dan makanya kita harus tetap aware ya, tetap memantau apa yang terjadi di Afghanistan, dan kita juga berhati-hati jangan sampai konflik ada di sana menyebar ke sini, karena itu nggak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Irak, di Suriah bisa nyampe ke sini ya. Apa yang terjadi di Afghanistan mungkin juga bisa sampai sini. Makanya kita harus hati-hati dan kita harus tetap objektif dalam memandang konflik ini. Ya, benar sekali. Saya setuju itu. Saya sangat setuju itu. Melepas identitas dan jangan memihak kepada satu sisi, karena kita benar-benar harus mengambil hikmah banget nih dari obrolan kita malam ini, dan tidak terasa sudah lebih dari 1 jam ya. Ini sebenarnya bukan, ya ini sebenarnya saya juga nggak puas sih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan, dan juga teman-teman di sini juga saling balas-membalas ini ya, komen ya. Dan yang pasti semoga politik juga cair, semoga cairnya menuju kebaikan dan kedamaian, dan pengungsi Afghanistan pun kita berharap juga mendapatkan jalan keluar dan mendapat negara suaka. Juga Afghanistan sendiri, walaupun banyak PR ya Mas ya, banyak PR banget, dan nggak tahu yang mana dulu nih yang harus yang akan dilakukan PR-PR besarnya ya Mas ya. Dan jadi satu pesan buat saya, kalau kita harus berpihaklah pada rakyat Afghanistan. Ya, berpihaklah kepada rakyat Afghanistan. Nah, satu lagi pertanyaan saya mengenai buku. Apakah ada sequel dari Selimut Debu? Sequel dari Selimut Debu, tahun ini saya menerbitkan Jalan Panjang Untuk Pulang. Ya, di dalam Jalan Panjang Untuk Pulang ini adalah kumpulan cerita-cerita tentang manusia, cerita-cerita tentang identitas, dan ada cukup banyak pula cerita-cerita saya ketika menjadi jurnalis di Afghanistan. Mungkin teman-teman yang pengen baca. Dan juga ada satu cerita yang cukup gamblang menggambarkan dimensi konflik antar etnik di situ, antara orang Tajik dan orang Pashtun, yang sempat saya amati waktu berada di Mazar-e Sharif. Mungkin bisa juga buat teman-teman untuk mendapat gambaran, ya bukan gambaran yang utuh tentang Afghanistan, tapi serpihan gambaran tentang apa yang terjadi di sana. Dan itu mungkin bisa lebih membuka persepsi kita tentang suatu hal, terutama tentang Taliban yang terjadi saat ini di Afghanistan. Dan juga tadi ada teman-teman yang juga mengatakan bahwa buku Taliban yang judulnya tadi Taliban, yang ditulis oleh Ahmad Rashid ya namanya ya. Ya. Itu boleh dicek oleh teman-teman. Semoga teman-teman malam ini puas ya Mas. Walaupun mungkin someday kalau keadaan Afghanistan kita nggak tahu akan terjadi apa, nanti saya akan undang lagi Mas Agus ya. Jangan bosan-bosan untuk diundang, karena keberadaan Mas Agus di IG Live ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa tidak saling berpendapat, yang tadi kita bilang saling berbeda pendapat, sehingga kita jadi perang sendiri. Padahal perang itu sendiri sebenarnya adanya di Afghanistan gitu. Oke. Thank you Mas Jangan Agus. Impor konfliknya mereka ke kita. Ya, ada lagi pesan yang ingin Mas Agus sampaikan kepada kita? Ya, saya rasa memang yang sikap yang paling baik yang kita pertahankan sekarang, jangan terlalu mudah memihak. Amati konflik ini dengan objektif, ya kita pantau lah, kita sebagai umat manusia, kita juga harus punya rasa kemanusiaan, kita tahu krisis yang terjadi di sana, kita pantau, amati dengan objektif, dan kita pertahankan sikap wait-and-see, dan kita mengevaluasinya dengan objektif, jangan pakai emosi, jangan pakai identitas kita sendiri untuk menilai apa yang terjadi di sana.
Oke. Baik teman-teman semua, thank you banget sudah join di IG Live saya bareng Mas Agus. Dan nanti kalau misalnya situasi ada hal yang lebih seru lagi, akan kita obrolin tentang suasana Afghanistan dan juga traveling-traveling lainnya. Saya akan undang Mas Agus lagi, karena tentu saja teman-teman di sini tidak banyak yang terjawab pertanyaannya. So sorry banget, karena begitu serunya ya, sampai kita nggak kerasa kita lagi ngobrolin sejarah loh sekarang. Ya, nggak terasa loh ini gitu. Sejarah yang mungkin nggak berat kan, tapi iya, nggak pusing kan diceritain sejarah. Iya, sejarah yang di bangku sekolah mungkin orang jadi nggak terlalu tertarik ya. Ini jadinya jadi panas nih, panas. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang opium. Tadi saya sebenarnya mau nanya tuh, sebenarnya opium, apakah semudah itu opium ditemukan di Afghanistan? Sebelum ditutup kita jawab itu dulu deh. Apakah benar, Mas Agus? Opium memang bisnis yang ya kita harus akui itu bisnis yang menghasilkan ya. Kalau bilang petani yang nggak punya income ya, kalau dia bisa dapat hasil yang cukup baik ya, cukup besar ya dengan bisnis opium. Dan kita jangan lupa ya, Taliban juga dagang opium. Iya, iya. Jadi maksudnya pemasukan yang utama dari perdagangan opium. Nah, yang di Afghanistan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Islam Afghanistan sebenarnya cukup positif buat saya adalah program di opiumisasi, apa ya istilahnya aku lupa. Jadi untuk mengurangi ya penanaman opium, dan jadi mereka memberantas penanaman opium dan mereka menggantikan tanaman opium itu dengan tanaman lain yang menghasilkan, yaitu misalnya saffron. Saffron ini sekarang jadi saffron ini kan kalau tahu ini kan rempah yang sangat mahal ya, rempah mahal sekali, itu satu gram aja berapa ratus ribu. Aku pakai loh. Nah, saffron kan? Iya. Nah, saffronnya Afghanistan ini kan terkenal sekali. Jadi sekarang petani-petani perempuan ya dididik untuk menanam saffron. Jadi mereka bisa mendapatkan income. Jadi nggak harus tanam opium supaya bisa hidup ya di negara yang susah ini, ada saffron, ada apa. Ini saya rasa sesuatu yang positif. Kemudian yang dilakukan oleh NGO, ini mungkin yang satu perlu saya tambahkan ya, orang-orang terlalu memandang ini hitam putih ya, memandang bahwa Republik Islam Afghanistan ini adalah negara bonekanya Amerika, ini jajahannya Amerika. Jangan melihat seperti itu, sesederhana itu. Kita lihat apa yang terjadi di sana gitu loh. Organisasi-organisasi asing ya, LSM asing ini juga banyak bekerja untuk kepentingan masyarakat Afghanistan, dan salah satu program yang dilakukan adalah menyembuhkan orang-orang yang kecanduan opium. Jadi saya juga sempat melihat ya program-program seperti ini di daerah utara. Di buku saya juga saya cerita ya tentang orang-orang yang kecanduan opium. LSM asing ini bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan mereka dari kecanduan mereka, supaya mereka tidak tergantung pada opium. Dan satu lagi, opium ini bukan hanya tentang kecanduan. Opium ini juga ada isu politik, isu ekonomi. Jadi komandan-komandan perang ya, yang orang-orang Pashtun yang ada di Badakhshan, di zaman itu mereka berjualan opium kan? Jadi mereka awalnya ngasih opium gratis kepada orang-orang Pamir dan Wakhan ya, mereka dikasih opium kan, di situ nggak ada dokter, nggak ada obat ya. Ketika mereka sakit, yang meredakan rasa sakit apa, opium. Nah, dikasih gratis nih, 1, gratis 2 kali, lama-lama kecanduan. Habis kecanduan apa? Ya mereka mau nggak mau harus menjual ternak mereka dengan sangat murah demi mendapatkan opium. Nah, ini yang kemudian disembuhkan oleh organisasi-organisasi internasional, misalnya Aga Khan Foundation ya, waktu saya ada di situ, untuk menyembuhkan mereka dari opium. Jadi saya rasa terlalu naif ya untuk melihat terlalu black and white. Oh, Taliban ini kan pejuang pembela negara, ini rezim yang dijatuhkan ini didukung Amerika, ini itu merdeka. Enggak seperti itu. Dan satu lagi, jangan lupa sejarah pembentukan Taliban, siapa di belakangnya itu adalah Pakistan. Jadi banyak orang Afghanistan sekarang memandang Taliban ini sebagai penjajahan Pakistan atas mereka. Jadi kita yang di luar itu jangan terlalu mudah ngambil kesimpulan kalau nggak ngerti apa yang terjadi di sana. Oke, itu dia penutup kita. Kalau kita jangan ngambil kesimpulan, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke, Mas Agus, thank you banget buat malam ini. Sehat selalu, Mas Agus. Makasih juga. Sampai jumpa lagi. Makasih Kak Dini. Makasih juga teman-teman yang udah betah di sini sampai udah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Tapi kita akan keep ini karena banyak banget yang pengen nonton dan banyak banget yang minta kita untuk keep. Oke, Mas Agus, see you. Thank you teman-teman semua. Makasih. Iya. Salam sehat selalu. Dadah. Dadah.